Kalau kita bacakan apa fadilahnya, apa keutamaan yang Allah berikan pada seorang hamba yang menunaikan tahajud, yang tidak diberikan pada orang-orang yang tidak menunaikan tahajud. Itu poinnya. Jadi kalau pengertian fadilah tadi kita ambil untuk diterapkan pada makna tahajud, maka definisinya menjadi seperti yang tadi saya ungkapkan. Apa keutamaan yang Allah hanya berikan pada orang tahajud? Karena fadilah hanya diberikan pada golongan hamba tertentu yang mengamalkan amalan tertentu yang dikerjakan tidak oleh semua orang. Baik, jadi ada keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang tahajud saja, yang tidak diberikan pada hamba lainnya. Bahkan kalau ada orang yang salat fardunya khusyuk luar biasa, dan Masya Allah tingkatannya bagus, tapi dia tidak tahajud, dia tidak akan dapatkan ya keutamaan-keutamaan ini. Ada 4 keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran di ayat ini. Kita bacakan ayatnya pelan-pelan. Bismillah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Perhatikan ketentuannya, karena di sini ibadah tahajud dibangun. Wa minal lail, minnya tab'id, bukan istighraq, menunjuk pada sebagian. Ini tidak harus sepenuhnya. Wa minal lail, dan dari sebagian malam. Malam itu dimulai dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Allah tidak menginginkan Anda tunaikan tahajud dari mulai ba'da isya terus sampai dengan fajar, menjelang fajar. Tidak. Ya, paham kondisi tentang kita, bagaimana keadaan diri kita di malam hari. Kata Allah, lihat kalimatnya sangat indah. Wa minal lail. Saya enggak tuntut semua malam, sebagian aja. Jadi sebagian itu kalau sudah menggunakan kata min dan tidak ada batasan di situ, artinya dari sedikit yang jadi bagian dari malam sudah sah kita tunaikan. Walaupun Anda tunaikan mungkin tinggal 30 menit, kan? Anda tunaikan 1 jam, Anda tunaikan 2 jam, Masya Allah. Yang penting ada waktu yang kita sisihkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kalimat yang setidaknya juga mengisyaratkan satu keindahan, satu rahmat, tapi juga sindiran yang halus. Sindiran yang sangat halus. Bahkan kalau nanti ditafsir di Quran misalnya surah ke-73 Al-Muzammil, ya Masya Allah, dari ayat yang pertamanya misalnya, bahkan sampai ayat ke-10 gitu kan. Kalau Anda batasi sampai ayat ke-6 saja, itu sindirannya sudah tajam sekali. Ya, sudah tajam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, gitu kan? Baik, yang paling menarik ketika sampai ke ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Kalau Anda bisa bangkit di malam hari, bacaannya lebih menyentuh ke dalam jiwa, lebih nyaman untuk disampaikan. Tapi yang paling indah setelahnya, innalaka fin nahari sabhan tawila. Masya Allah, kamu itu siangnya sibuk luar biasa. Kalau dibalikin ke ayat tahajud tadi, dipadukan dua perpaduan ini, Masya Allah, manusia pengen masuk surga, siangnya sibuk untuk dunianya, malamnya habis dengan tidurnya. Kapan nyari bekal ke surganya? Yuk bangun sedikit malam aja, nanti saya berikan rahmat di situ. Jelas ya? Jadi kalau kita kemas dengan lebih tajam lagi, aduh ahli surga, Masya Allah, siang sibuk untuk dunia, malam sibuk pakai tidur, kapan nyari bekalnya? Tapi saking indahnya Allah, saya nggak tuntut banyak, sebagian aja yuk bangun. Wa minal laili min litab'id, dan dari sebagian malam fatahajjad bihi. Ayo bangun, tunaikan tahajud. Dan ketika Allah meminta sebagian dari malam pun, dan diiringin kalimat sayang yang luar biasa, kamu boleh tidur dulu. Tidur dulu aja. Nanti dari setelah nyaman tidurnya, baru bangun sebagian malam untuk tunaikan ibadah ini. Karena tahajud itu, bismillah. Tahajud itu, teman-teman sekalian, berasal dari kata hajada misalnya. Hajada. Lihat ya. Saya turunkan dulu min, kan? Kemudian al-lail, fatahajjad, fatahajjad. Baik. Bismillah. Tahajjad, fatahajjad. Baik. Wa minal lail. Perhatikan, min ini saya turunkan menunjukkan makna at-tab'id, huruf yang menunjukkan pada sebagian, bukan keseluruhan malam. Sebagai rahmat Allah kepada kita, ayo bangun dari sebagian malam, dari mulai terbentang dari ba'da isya, kan? Ba'da isya sampai menjelang fajar, ila qubailal fajar. Ya, qubailil fajar. Jadi menjelang fajar. Perhatikan di sini. Dari bentangan waktu yang sangat panjang ini, silahkan ambil sebagian malam.
Bahkan kalau ditafsirkan dengan Al-Muzammil tadi, yang tadi telah saya tunjukkan ayatnya, Masya Allah, siang sibuk kan, malam juga capek istirahat, ahli surga, ambil sedikit aja sebagian, saya nggak tuntut sepenuhnya. Apa yang ditunaikan di sini? Fatahanjan. Perhatikan kalimatnya. Fa, satu, kemudian ta, dua, kemudian kalimat hajada di sini menggunakan tasydid. Baik, tasydidnya saya turunkan ke ketiga, kalimat hajadanya 4. Saya mulai dari nomor 4 dulu ya. Dan tolong Anda fokus betul, karena ini tidak mudah memahaminya, tapi kalau Anda fokus, insya Allah ada kemudahan yang cepat Allah berikan. Perhatikan kalimatnya. Saya mulai dari kata hajada dulu, tasdidnya saya keluarkan. Asal katanya begini, hajada. Asal katanya, yaitu setiap aktivitas yang ditunaikan setelah tidur terlebih dahulu. Ya, tidur terlebih dahulu. Jadi kalimat ini menggunakan kata hajada yang ibadahnya disebut dengan tahajud, memberikan isyarat kepada kita bahwa ibadah ini disebut dengan tahajud bila Anda awali dengan tidur terlebih dahulu. Jelas ya? Ini bedanya dengan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail tidak harus tidur dulu. Ba'da isya Anda misalnya punya waktu yang cukup luas, atau malamnya misalnya Anda terlampau lelah, tidak mungkin Anda prediksi untuk tunaikan tahajud, Anda boleh tunaikan salat 2 rakaat, 4 rakaat setelah salat sunnah ba'da isya, kemudian tutup dengan witir sebelum tidur. Lalu Anda istirahat. Paham? Baik. Tapi kalau Anda ingin tahajud, rahmat Allah diberikan kepada kita. Anda istirahat dulu ya. Tidur dulu. Supaya kita dapatkan kenyamanan istirahat. Setelah tenang, nyaman, keadaan kita sudah fresh lagi, ambil sebagian malam. Saya nggak tuntut banyak, kata Allah, silahkan. Yang penting bagian dari malam. 30 menit, bagi yang baru pemula gitu kan. 2 rakaat dulu. Tutup witir dengan 1. Ya, nanti ada rumusnya saya turunkan di hadis Muslim nomor hadis 749. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu tunaikan paling minimal 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadakumul fajr falyutir rakatan wahidah. Kalau khawatir fajar datang dengan itu, maka segera tutup dengan 1 rakaat. Barangkali ada yang tidak terbiasa istirahatnya langsung bangun jam 2, langsung bangun jam 3. Mungkin bangunnya kalau sekarang subuhnya misalnya jam berapa di kita? Halo, 4.40 misalnya gitu kan? Kemudian Anda misalnya bangun jam 4.20, jam 4 lewat 15 gitu kan? Gak ada masalah untuk pemula. Mulai awal pelan-pelan. Ya, daripada bangun lebih awal kemudian tidur subuh terlambat, gitu kan? Lebih enak bangun menjelang subuh, karena pertama kali memulai 30 menit sebelumnya siap-siap salat 2 rakaat, witir 1 rakaat. Kalau sudah nikmat naikin lagi besoknya jadi 45 menit, sudah nikmat 1 jam. Begitu Anda tarbiyahkan anak-anak Anda. Jangan dipaksa dulu ikut keluarganya bangun 2:30 tiba-tiba tiduran. Subuhnya susah dibangunin gitu kan? Jadi ada tahapan-tahapan yang Anda harus ukur. Tidak setiap orang-orang di keluarga bisa sama dengan Anda ukurannya. Jelas ya? Baik. Maka ini kalimat indahnya. Yuk istirahat yang nyaman. Karena hajada itu asal katanya adalah pembaringan yang nyaman gitu. Ya, maksudnya setelah istirahat dengan tenang, nyaman Anda bangun. Ya, baru kemudian tunaikan ibadah yang dimaksudkan. Kalau istirahat Anda enak, sholatnya pun akan nyaman. Silakan kalau tidak percaya. Istirahat Anda nyaman, direncanakan dengan baik, gitu kan? Tidurnya jam berapa, itu akan nyaman keadaannya. Begitu sholat pun kekhusyuan lebih mudah untuk didapatkan. Paham sampai sini ya? Baik. Saya teruskan sekarang. Jadi, ayo sebagian malam, silahkan dari bentangan ba'da isya sampai dengan menjelang fajar, kamu tidur dulu, lalu rencanakan untuk bangun di malam harinya. Nah, yang paling menarik, perhatikan. Di sini menggunakan ta nih. Kalimatnya. Dari kata hajada, kemudian tambah ta di depannya. Saya sering sampaikan bahwa satu akar kata dalam bahasa Arab, bila ditambahkan ta di awal katanya, di antara maknanya, ini menunjukkan usaha yang serius, sungguh-sungguh. Usaha serius. Sungguh-sungguh. Nah, biasanya dalam kalimat-kalimat Al-Quran ataupun hadis, jika amalan atau ibadah diawali dengan kalimat yang dimulai dengan huruf ta, yang menunjukkan usaha serius, ini menunjukkan bahwa amalan itu punya keutamaan yang khusus. Pahalanya banyak. Jelas ya? Kalau tidak pahalanya banyak, mustahil diminta serius kita. Biasa aja gitu kan? Standar. Tapi ini diawali dengan huruf ta, ini menunjukkan bahwa ayo kamu serius.
Tunaikan ibadah ini karena ada pahala yang besar di dalamnya yang tidak didapatkan oleh semua orang. Paham? Saya ulang, jelas? Baik, kalau jelas, saya teruskan pada nomor selanjutnya. Tasydid. Tasydid. Ini 4 sudah, 2 sudah, saya masuk ke 3. Tasydid, double. Dari kata syiddah. Sesuatu yang kuat. Sesuatu yang keras. Double, 2 kali lipat dari biasanya. Satu kalimat dibaca misalnya, lihat kalimatnya. Misal, hamzah, waw, lam. Ketika Anda baca seperti ini, ya, awal misalnya, ini seperti ini. Atau Anda baca awal misalnya, ya, ada hamzah, harakat fathah, kemudian awal. Lalu Anda tambahkan huruf yang sama. Hurufnya tambahkan 2. Maka untuk menandakan tambahan ini dalam bahasa Arab supaya tidak terlampau banyak seperti ini, ya, ada menunjukkan sesuatu yang 2, supaya tidak terlampau banyak penulisan hurufnya ditandai dengan tasydid. Gini. Ini dalam rumus imla. Jadi kalau Anda menemukan kalimat tasydid, ini artinya ada 2 huruf yang sama digabungkan. Makanya ada bacaannya tasydid, double, gabungkan. Awal hajjat. Paham sampai sini? Baik, itu baru rumus imla namanya. Tapi kalau di ilmu ma'ani, di ilmu balaghah, ilmu ma'ani, tasydid, kalau dihadapkan pada satu amalan yang menunjukkan keseriusan untuk mengerjakannya, itu menandakan, ayo tumbuhkan double, motivasi yang kuat untuk mengerjakannya. Jadi, tak menunjukkan usaha serius, tasydid menunjukkan motivasi yang lebih dari sebelumnya. Ini, itu di ilmu ma'ani nanti ya. Ini menunjukkan motivasi yang lebih daripada sebelumnya. Baik, lihat karena ini tidak mudah dan tidak diajarkan di setiap tempat ya, kecuali Anda masuk jurusannya. Sekarang perhatikan, tasydid dari kata syiddah, sesuatu yang berat, sulit. Kenapa Anda memunculkan, mesti menghadirkan motivasi lebih kuat dari sebelumnya? Karena seakan-akan ingin disampaikan, ibadah ini tidak mudah dilakukan. Butuh motivasi 2 kali atau lebih daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ada kesulitan-kesulitan yang barangkali tidak ditemukan di waktu-waktu normalnya. Jadi Masya Allah, seakan-akan Allah ingin sampaikan, hei, silahkan tunaikan tahajud, ambil sebagian malam, istirahat dulu, ada pahala besar yang bisa Anda dapatkan, usahakan keras untuk meraihnya. Tapi itu tidak mudah. Tantangannya tidak biasa, butuh motivasi yang lebih daripada ibadah lainnya. Jelas? Gak percaya silahkan antum. Kalau belum pernah tahajud, jangan dikira mudah untuk tunaikan itu. Ya, siang-siang sih biasa aja sholat. Begitu malam-malam suasananya akan banyak. Ya, banyak turunan-turunannya. Setannya aja lain. Setannya lain gitu kan. Ya, setan lain. Dia nggak mau orang-orang bisa khusyuk bangun malam karena ada jaminan dari Quran. Malam itu suasananya lebih khusyuk. Kalau dia ibadah, sentuhan kejiwanya lebih kuat. Tadi di Quran surah 73 ayat yang ke-6 itu. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. Yang jadi masalah adalah kalau seseorang bisa khusyuk ibadah, kemudian dia berdoa, apalagi dia istighfar, bisa diampuni dosanya. Makanya setan siang dengan setan malam itu bisa beda. Bisa lain gitu kan. Anda siang mau sholat, barangkali kecil godaannya, biasa. Tapi malam, Masya Allah. Begitu mau bangun, itu tidak mudah. Ya, setelah bangun begini ngelihat, si 2:30. Subuhnya juga jam 5 kurang, tidur lagi itu. Bisa begitu gitu kan. Anda keluar, sudah bisa, Allahu Akbar 3:30, sudah mau dekat. Bangun, duduk dulu, jangan dikira langsung bangun. Duduk begini, gitu kan. Ya, silakan aja cek gitu kan, itu gak mudah. Anda mau sudah siap lagi, mau berwudu, tiba-tiba suasana berubah lagi. Silakan cek, Dasim mulai bekerja. Dasim, setan rumah. Yang tiap hari kita keluar dari rumah biasa saja, siang-siang ibu silakan cek. Masuk rumah makan siang biasa, masuk kamar mandi biasa. Begitu malam kok suasananya jadi beda. Awas, hati-hati meja makan. Ya kan? Rambutnya panjang, jubahnya putih, siap-siap ya. Begitu dibuka, kan? Padahal mungkin suara apa yang muncul kan, tapi suasana hati bisa lain. Bisa beda gitu kan. Nah ini, makanya butuh motivasi 2 kali lipat. Ya. Karena itu, hal-hal yang semacam ini, kalau sudah ada pahala yang banyak, Anda diminta siap-siap, kemudian juga diminta usaha serius, ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan baik, kecuali Anda punya rencana yang rapi. Makanya Nabi SAW itu selalu menyiapkan waktu tahajudnya dengan persiapan terbaik. Kalau beliau mau tidur ba'da isya, itu nggak banyak masalah-masalah beliau selesaikan. Ya, artinya apa? Cepat tidurnya.
dia rencanakan. Cuman ngobrol dengan istri, dengan keluarga, kalau nggak ada masalah, beliau istighfar dulu sebelum tidur, gitu kan? Setelah itu istirahat bisa supaya bangun lebih awal. Ya, lebih siap, gitu kan? Kalau ada masalah dengan sahabat, selesaikan. Dia punya rencana. Di Anda pun kalau diturunkan ke sini, ayo rencanakan. Kebiasaan Anda tidur berapa jam? Kalau awal-awal 6 jam misalnya, atau ada yang 5 jam, atau ada yang 4 jam, berarti Anda mesti ukur. Ya, dari jam berapa Anda tidur, sampai jam berapa Anda bangun. Rencanakan. Saya bangun misalnya pengen jam 3 gitu kan. Baik. Kemudian Anda ukur. Anda tidur misalnya 5 jam. Maka Anda tidur paling telat harus jam berapa? Jam 10 Anda tidur. Ya, jam 10. Baik. Maka ukur. Mau ada acara apapun, macam-macam apapun, sudah. Pokoknya saya mesti tidur. Gak peduli mau ada acara A, acara B, acara C, dan sebagainya gitu kan. Saya mesti istirahat di sini. Paham sampai sini? Lalu siapkan oleh Anda, kan? Apakah Anda akan bangun seketika? Tidak. Ya, tidak. Boleh jadi mungkin ada tahapan lain. Maka Anda rencanakan kan, siapkan. Kalau sekarang Anda pasang alarm kan, seperti saya sering sampaikan, bangunnya jam 3, alarm kan disusun dari jam 2 kan? Alarm pertama jam 2, alarm kedua setengah 3, alarm ketiga jam 3 kan? Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua, kan? Alarm kedua siap-siap pada alarm ketiga baru sadar. Ini poinnya. Ahli surga luar biasa. Sah rupanya. Baik. Nah sekarang persoalannya, apa yang membuat kita bisa termotivasi supaya bangun dan supaya tidur lebih awal? Karena nggak mudah. Makanya Allah turunkan keutamaan dari salat tahajud ini yang sekiranya bisa jadi harapan kita untuk meningkatkan motivasi dan bila hadir secara bersamaan, misal tawaran-tawaran dunia yang lain, entah itu acara televisi, entah itu yang macam-macam yang lainnya, Anda bisa tepikan itu semua karena barangkali tidak akan senilai dengan pahala yang Allah berikan dari keutamaan ini. Apa keutamaannya? 1, bismillah. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. 1. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Baik. Orang yang bisa menunaikan tahajud, menepikan dunianya, mengambil sebagian dari sedikit malam saja, kata Allah, lihat kalimatnya. 1, dia akan dibantu untuk mencapai puncak karir kesuksesannya. Puncak karir kesuksesannya. Dia ada makam mahmudah, itu berbeda. Kalau cuman makam saja, berarti itu posisi terbaik di karir Anda. Tapi belum tentu orang lain bisa ridha, ya, atau tulus atau senang dengan posisi itu. Mungkin orang lain bisa persoalkan, kan? Mungkin orang lain bisa tanyakan dan sebagainya. Tapi kalau sudah menjadikan makam dan ditambah mahmuda, yang terpuji, terbaik, ya, terbaik di situ bukan cuma terbaik dalam urusan dunia. Tapi ada kata hamuda di situ. Hamida yahmadu dijadikan isim maf'ul mahmud, yang semua orang memang meyakini itu yang terbaik bagi dia. Jadi nggak ada yang usil yang macam-macam dan sebagainya. Bagus di situ. Jadi 1, Allah akan bantu kita untuk mencapai puncak karir atau kesuksesan terbaik. Yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan katakan Muhammad, ya Rabb, bimbing hamba mengawali segala aktivitas. Yang kedua, Allah akan membimbing setiap hamba yang konsisten menunaikan tahajud dalam mengawali setiap aktivitas yang ia jalani. Jadi Masya Allah, tidak ada yang paling indah kecuali dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mau bekerja, dibimbing oleh Allah. Itu indah Pak, Bu. Dan beda. Keluar rumah itu orang dapat bimbingan Allah dengan yang tidak dapat bimbingan Allah lain. Ya, suasananya lebih bahagia, tenang karena Allah bersama dia. Jadi begitu keluar pun sudah membawa ketenangan. Lihat, kalimat bimbingan Allah selalu berdampingan dengan kebahagiaan dan ketenangan serta kesuksesan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kelima, posisi paling kiri sebelah bawah. Ulaika ada hudam min rabbihim. Ya, ada orang-orang yang mereka itu mendapat bimbingan dari Rabbnya. Tapi nggak cukup sampai sini. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu pasti bahagia, pasti tenang, pasti sukses. Di orang-orang ini ketika keluar dari rumah, Masya Allah, keadaannya nyaman, enak, karena yang bimbing Allah. Begitu matanya mau melihat, dibuka rumah misalnya, melihat hanya yang baik-baik saja. Sebab pandangannya dibimbing oleh Allah. Saya sering ulang-ulang ayat ini. Ya, begitu dia melihat yang tidak baik, Allah palingkan. Itu ada di Quran surah ke-24.
Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Sedangkan orang yang mendapat bimbingan dari Allah, hadisnya kunsi jelas mengatakan, pandangannya pandanganku. Maksudnya dijaga oleh Allah. Hanya lihat yang baik-baik aja enak. Telinganya dengar yang baik-baik. Langkahnya pun Masya Allah, dijaga oleh Allah. Bahkan langsung turun ayat di situ. Quran surah ke-25 itu, ayat 63. Sisi paling kanan di pertengahan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan-jalannya tawadhu, enak. Diganggu orang enggak ada masalah dia. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tenang aja. Nyaman. Lain, bisnisnya pun lain. Jalan kena macet, orang lain sewot sana sini rame, klakson sini karena mau ngejar sesuatu, dia tenang aja. Ini kalau bukan Allah tetapkan begini enggak akan terjadi. Mau saya ngomel juga tetap terlambat aja. Mendingan setel Quran, selesai. Tenang, begitu disetel Quran tiba-tiba, Pak, lewat sini ada alternatif Pak, ke sini. Masya Allah, yang lain macet, dia jalan begitu aja. Jadi selalu ada kenikmatan. Jadi mau dapat macet, Alhamdulillah. Lancar, Alhamdulillah. Kasih lampu merah, Quran 1 ayat, selesai. Quran 1 ayat, kan gak susah tuh. Begitu macet, Alif Lam Mim, dapat 1, Alhamdulillah. Jalan lagi, dzalikal kitabul la raiba fi. Antum kalau terapkan manhaj seperti itu, berangkat dengan pulang jalur yang sama, lampu merahnya sama, berangkat buat menghafal, pulang buat murajaah. Masya Allah. Ayo ke Jakarta, 10 lampu merah, 10 ayat nih, lumayan itu kan. 1, 2, dicek, lampu merah 1, Alif Lam Mim, lampu merah 2, dzalikal kitabul la raiba fi. Dekat kantor, fazadahumullahu marada. Begitu pulang, dibalik kan? Lampu merah yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Catatan dilihat, betul. Jalan kan? Jalan lagi dan enak itu suasananya. Ya. Yang ketiga, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Diberikan solusi jalan keluar ketika mengatasi atau mengalami persoalan kehidupan. Diberikan solusi atau jalan keluar ketika mengalami persoalan kehidupan. Di mana saja. Karena di situ redaksinya nakirah, umum. Ya. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Jadi di situ masih umum, nakirah. Ya, nakirah itu artinya luas, ya. Tidak spesifik masalahnya di mana. Anda mungkin punya persoalan di rumah, punya persoalan di kantor, persoalan dalam kehidupan sosial. Orang tahajud di mana aja dikasih oleh Allah. Begitu dia punya persoalan dimanapun, solusi diberikan. Ya. Sekalipun yang terberat. Bukankah ayat ini turun ketika Nabi dikepung? Nabi dikepung itu. Silakan cek. Ya. Nabi dikepung di satu rumah, ini kan? Masya Allah, di dalamnya ada 3 orang. Ya, ada Nabi SAW, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Ali bin Abu Talib, kan? Radhiyallahu ta'ala anhuma, yang sedang bersiap-siap akan hijrah itu. Itu kan 100 itu, pemuda pasukan khusus. Yang disebutkan oleh para sejarawan, gak akan pernah bisa masuk atau keluar dari situ, kecuali pasti akan diketahui. Jangankan manusia, binatang pun akan ketahuan. Saking ketatnya itu. Dan dijadikan sayembara, ya, dijadikan hadiah luar biasa yang bisa menangkap Nabi hidup atau mati. Ya, pada jam yang telah ditentukan. Dan itu tidak mudah gitu kan? Tidak mudah. Ya. Apa yang terjadi? Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Mustahil. Ayat ini diturunkan untuk memberikan garansi kepada Nabi. Siapa ahli tahajud di muka bumi yang paling kuat khusyuknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Ya, makanya Masya Allah gitu kan, jaminan surga sudah ada, segala aja ada, tapi masih menunaikan ibadah itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Sampai istrinya sendiri Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah lima hakadha, kenapa mesti seperti ini? Apa makna? Ya, alam takun madmunan, bukankah Anda dijamin masuk surga? Alam takun ma'suman, bukankah Anda dijaga dari berbuat kesalahan? Nabi ringan aja, afala akunu 'abdan syakura. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur katanya. Kakinya dalam keadaan sedang bengkak itu. Makanya Allah selalu berikan kemudahan pada beliau. Nabi Musa mau dakwah kepada Firaun, itu berdoa dulu. Rabbi syrahli sadri, ya Allah mohon lapangkan jiwaku. Wa yassirli amri, dan ringankan urusanku. Masya Allah, dikabulkan oleh Allah. Nabi Muhammad sebelum berangkat sudah turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Sebelum meminta turun ayat. Ya. Musa, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah lapangkan keadaan dirimu yang bisa menerima apa saja makian-makian dan sebagainya. Makanya Nabi Musa dilempar oleh Firaun, perasaan jiwanya baru nyaman, dilempar kata-kata. Nabi Muhammad dilempar batu, masih mendoakan kepada pelemparnya. Allahumma innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, mohon tunjukkan mereka. Mereka kaum yang belum tahu saja, ya Allah. Mudah-mudahan dari sebagian penduduk Taif ini ada yang beriman kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Dijamin itu, teman-teman. 3 orang dalam posisi yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir, waj'alni min ladunka sultanan nasira.
Ya, dijamin oleh Allah akan ditolong langsung. Dijamin oleh Allah. Kalau yang tadi diberikan solusi, kalau yang ini ditolong langsung oleh Allah. Saat ada orang yang berusaha menyakiti, saat ada makhluk yang berusaha menyakiti. Ini artinya Quran membagi masalah pada dua bagian. Ada yang persoalan-persoalan standar kehidupan yang kita bisa selesaikan dengan ikhtiar, tapi ada batas-batas persoalan yang sudah mengancam secara fisik. Jadi sudah gambaran bahwa aktivitas kita akan dihadapkan pada nuansa seperti itu. Antum berbisnis jangan dikira mudah. Ada orang-orang yang iseng dalam hal-hal yang normal bisa Anda atasi dengan ikhtiar, persaingan yang normal, tapi tidak sedikit ada orang yang menyungkurkan Anda, menyingkirkan Anda, menggunakan sesuatu yang dari batas kewajaran. Siapa yang mau tolong? Seperti keadaan yang tadi itu. 100 orang mengepung, sana sini nggak bisa keluar. Kalau bukan Allah, mustahil itu. Mustahil. Udah siap-siap itu. Ya, Abu Bakar, temani saya. Bala ya Rasulullah. Siap. Masya Allah. Ali masih muda. Ya. Dan patuhnya luar biasa. Luar biasa kepatuhannya, menantu Nabi SAW. Makanya dipilih oleh Nabi SAW untuk menikah dengan putrinya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, patuh luar biasa. Ali tidur di sini. Tempat tidurnya Nabi itu yang diincar. Taruhannya nyawa. Selesai. Nggak ada protes. Ya, nggak ada misalnya, mohon maaf, ya, pertanyaan keberatan. Ya Rasulullah jangan saya lah, Abu Bakar yang tuaan dikit. Ya, saya nggak ada gitu. Biasa aja gitu ya. Bala, udah selesai, siap. Tidur di situ, selesai, beliau berangkat. Anda tahu begitu dibuka pintu, tidur semua itu, yang 100 orang pemuda tadi. Terlelap mereka, sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan. Sampai tiba-tiba di pertengahan baru kebingungan. 4 kemuliaan tadi. 4 kemuliaan. Jadi kalau Anda ingin dapatkan karirnya dibimbing oleh Allah sampai tingkat yang terbaik, kemudian setiap aktivitasnya mendapat bimbingan dari Allah, mendidik anak dibimbing Allah, anak belajar dibimbing Allah. Masya Allah. Makanya ibundanya Ahmad bin Hanbal membiasakan anaknya sejak kecil tuh, sebelum balik untuk dibangunkan malam hari. Supaya saat dia tumbuh dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Disilahkan kalau Anda mau, biasakan di keluarga seperti itu. Keluarga bangun tahajud, saat anak-anak sudah siap itu kan, 5 tahun, 6 tahun, pelan-pelan bangunkan lebih awal. Ya, pertama dia melihat dulu nggak apa-apa, sampingkan dengan kita. Nanti pelan-pelan dia akan mengikuti, itu akan dibimbing oleh Allah sampai dengan dia dewasanya. Sepanjang lingkungannya tidak memberikan hal-hal yang buruk ya. Dan itu tugas Anda untuk memberikan yang terbaik. Jadi 4 hal itu keutamaannya ya. Yang pertama dijamin oleh Allah untuk dibimbing mendapatkan kesuksesan atau karir terbaik dalam aktivitasnya. Yang kedua dibimbing, diberikan bimbingan dalam setiap mengawali aktivitas. Yang ketiga diberikan solusi ya, dalam setiap menghadapi persoalan kehidupan. Dan yang keempat ditolong langsung oleh Allah saat mendapati ya, kesulitan-kesulitan hidup yang sifatnya bisa menyakiti. 4 inilah yang ditawarkan oleh Al-Quran yang disebut dengan fadail. Ya, fadail min salatit tahajud. Keutamaan-keutamaan salat tahajud. Kalau fadilah cuma 1. Kalau fadail banyak. Ya, kalau fadail banyak. Jangan lupa. Nah, dari sini perhatikan. Jadi begitu Anda sudah mendapatkan keutamaannya, ada berapa tadi? 4 kan? Seperti ini. Yang tidak mudah didapatinya, bahkan tidak akan diperoleh oleh orang yang sholat 5 waktu khusyuk sekalipun. Ya. Maka dari sini, Quran memberikan respon. Kalau ini begitu luar biasanya, maka jangan tunda waktu. Kalau punya kesempatan untuk menunaikannya, cepat kerjakan. Jangan tunda. Bikin rencana yang jelas. Karena itu kalimat motivasi untuk menunaikannya menggunakan huruf fa yang terakhir. Harfu 'atfin bila hudud. Huruf perangkai dari 2 peristiwa yang berbeda yang tanpa jeda, tanpa batas. Ya, seakan-akan ingin mengatakan cepat lakukan, jangan tunda. Ini fa, saya sering terangkan ini. Di setelah Allah sampaikan, nih saya buka malam ada ibadah keutamaan luar biasa, namanya tahajud. Ya, Anda sudah ketahui ini, cepat kerjakan. Malam ini ada peluangnya nih. Yang belum tentu malam berikutnya bisa dapat lagi kita. Ya, kalau malam ini kita dapatkan, maka cepat dari sekarang rencanakan. Mau tidur jam berapa, gitu kan? Mau bangun jam berapa? Kemudian mau tahajud dengan siapa aja di rumah? Ada anggota keluarga, tempatnya di mana? Suasana juga berikan suasana yang enak, yang nyaman. Cari tempat yang bagus misalnya kan? Kalau nggak ada musola, rapikan dulu malam. Ini persiapan tahajudnya, ini sajadahnya, ini pakaian yang disiapkan, ini pakaian saya khusus untuk tahajud misalnya. Wah itu indah, enak sekali. Saat bangunnya nikmat. Saat bangunnya nikmat. Insya Allah ada kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan. Dan kalau bisa Anda tuliskan ya. Tuliskan 4 ini. Terus tempelkan di dinding misalnya.
tempat kita istirahat itu, samping kanannya. Jadi begitu Anda miring ke kanan, dalam suasana Anda lupa tahajud pun, begitu melihat tulisan itu, Anda bisa termotivasi. Alhamdulillah, malam saya bangun. Jadi begitu mau miring begini, tahajud, susun lagi, bangun, insya Allah. Ya, jadi tulisan-tulisan itu kadang-kadang penting untuk memberikan athar, mengaruh ke dalam jiwa, untuk menanamkan motivasi menunaikan satu ibadah dengan keutamaan tertentu. Jelas insya Allah? Alhamdulillah. Malam ini mau tahajud? Insya Allah. Malam ini mau tahajud? Yang tidak mau tahajud, boleh angkat tangan? Allahumma syahad, ya Allah mohon saksikan, berarti semuanya pengen tahajud ya? Baik, baik, Alhamdulillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 4 kemuliaan tadi ya. Tidak cukup dengan amin, bangun dulu malam.